Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di serial podcast Adalah Pokoknya. Di sini kami akan membahas sebuah tema yang cukup menarik nih teman-teman, yaitu hobi tapi cuan menurut Al-Quran itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Arvel sebagai host dan teman saya. Kenalin teman-teman, nama saya MC Narski Finlanda dan saya juga sebagai host. Nah, kami berdua akan memandu kalian kepada podcast yang akan kita lakukan pada hari ini. Gas langsung ke videonya. Nah teman-teman, di sini aku udah manggil dua bintang tamu nih. Yang satu ahli dalam bidang otomotif, yang satu lagi dalam bidang gaming. Tentunya hal itu sangat-sangat lagi tren gitu loh di kalangan Gen Z. Bisa langsung masuk saja bagi para bintang tamu. Mas Arvel, Mas Gading, Mas Arvel. Maafin. Mungkin kita ceritain dulu Mas Gading, gimana sih awal mulanya bisa tertarik sama otomotif? Oke. Itu tuh cuma hobi doang atau kepikiran nih dari situ bisa jadi ada penghasilan cuan gitu? Kalau awalnya jujur murni hobi sih, terus ada kepikiran bisa nih jadi ladang pemasukan dari ya servis-servis kecil, terus itu juga masih trade, masih orang-orang dekat ya, belum yang valuasinya luas ke masyarakat sekitar, masih sekitar teman-teman. Terus juga soal cuan mah kita mikirnya belakangan, yang penting kita pengetahuan didalami dulu, terus modal digedein, terus dari sini sih kalau udah dapat semuanya baru kita mikir buat kedepannya gimana buat cari cuan. Gitu. Jadi buat modal awal di dunia otomotif tuh paling penting mana? Antara modal aset uang atau pengalaman atau relasi? Kalau menurut saya itu pengetahuan dulu, karena kalau kita udah tahu pengetahuan yang lebih dalam, kita kedepannya lebih enak. Terus yang kedua mungkin relasi ya, biar kita bisa tambah-tambah ilmu lagi. Kita tanya teman, oh mungkin ada yang ilmu baru, terus ke lain lagi ada lebih baru. Terus yang ketiga uang, karena itu yang menyokong semuanya ya, mendukung semuanya. Kalau uang udah ada, baru kita upgrade lagi ke depannya. Mungkin dari tempat, dari alat-alat dan lain-lainnya lagi, mungkin gitu sih. Kalau kesalahan yang paling mahal pernah nggak selama bergulat di bidang otomotif itu? Kesalahan mungkin dari cara kerja sih mungkin enggak, mungkin kita apa ya bahasanya gitu, mempertahankan kepercayaan konsumen gitu. Yang kesalahan yang susah sih itu. Kalau lain-lainnya sih mungkin aman-aman aja sih, mungkin gitu. Mungkin dari Mas Gading sendiri kan udah lumayan lama nih di Ya, bidang otomotif. oke. Ada nggak sih saran realistis buat anak-anak yang belajar gitu, mau terjun ke dunia otomotif tapi dengan budget yang ngepres gitu? Mungkin kalau buat anak-anak sekarang kalau mau terjun ke dunia otomotif, mungkin saran saya nyicil dari perkuncian dulu sih, dari alat-alat dulu kita cicil, terus kalau udah baru ke ilmu. Ilmu nggak perlu bayar-bayar, kita bisa lewat YouTube, internet kan sekarang udah banyak, jadi nggak perlu pakai uang gitu. Nih, kita kan serialnya terkait juga nyambung sama Islam ya. Oke. Gimana sih caranya seimbang gitu antara hobi, juga Mas Gading lagi kuliah sekarang ya? Oke, ya betul. Itu cara hobi, terus ibadah sama kuliah tuh gimana caranya imbanginya gitu? Kalau ibadah itu tetap ya nomor satu, itu penting. Kalau udah waktunya ya kita berhenti dulu pekerjaannya, kita sholat. Terus kalau kuliah ya kita sebagai mahasiswa ya harus tetap berangkat. Terus untuk otomotif kita hanya sekedar hobi, jadi kita itunya di waktu luang aja, kayak habis kuliah apa mungkin malam hari kalau ada waktu free, habis nugas gitu, mungkin gitu sih kalau saya. Oke. Nah sekarang Mas Alvin, itu tertarik sama Mas Alvin tuh jadi gaming gitu loh. Iya, Awalnya tuh suka nge-game atau emang sama mau ini kayaknya nge-game bisa nih jadi ladang cuan nih. Soalnya kan lagi rame kan di anak-anak game itu, gimana ceritanya? Ya sebenarnya emang suka game ya dari awal. Kalau misalnya kepikiran buat jadi cuan kan emang trennya kan lagi rame tuh. Iya. Game dijadiin streaming kan. Banyak lah game-game horor atau game-game yang bisa dimainin bareng temen kan. Iya. Itu kan membantu. Ini tuh. Masih ingat gak game-game yang awal banget bikin Mas Melvin itu kepikiran buat jadi wah bisa nih, misal di game Free Fire gitu loh,
bisa jadi ladang cuan nih di sini gitu? Ingat nggak game apa pertama? Kalau game sih GTA 5 ya. Oh iya, GTA 5. Tapi bukan yang main kayak story mode-nya, lebih ke role play. Oh, role play. Iya. Ada yang gitu mas? Ada. Ada. Soalnya kan lagi rame banget juga nih role play nih di Indo. Udah banyak juga kan yang ada yang rame atau sukses dari role play dulu awalnya. Terus menurut Mas Alvin nih, yang udah lumayan lama juga di bidang gaming kan, itu buat ningkatin cuannya tuh lebih dari skill atau konsistensi? Dua-duanya sih mas. Dua-duanya. Kalau punya skill, kalau nggak konsisten juga percuma kan. Betul, sekali betul. Tapi betul. kalau misalnya diantara bisa kalau disuruh pilih konsisten atau skill, konsisten dulu aja sih. Kalau skill kan masih Iya. bisa dicari. Oh gitu. Terus lebih realistis mana sih, jadi pro player kah? Atau jadi penjoki kah? Atau ikut turnamen kecil-kecilan gitu? Kalau ini sih kalau menurut saya kalau misalnya disuruh milih antara film itu kayaknya penjoki sih. Penjoki. Kenapa tuh? Iya. Soalnya kan ya gampang sih, soalnya kan banyak juga orang-orang yang pakai jasa joki gitu. Yang saya lihat kan, jadi lebih gampang lah dapat cuannya. Oh. Tapi kalau ikut yang jual beli pernah nggak gitu? Jual beli nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Iya. Jasa ya, jasa. Saya kan juga ngegame nih. Iya, Ngegame kan jujur seru. Nah, kadang ya pernah lah sering lupa azan gitu. Cara Mas Alvin tuh gimana biar apa ya, saat main game tuh nggak lupa sama ibadah? Itu sih ini ya apa namanya, kesadaran diri masing-masing. Yang ya kalau misalnya mungkin sering lupa, mungkin kasih timer lah buat main game, misal cukup 3 jam atau Alarm. jangan main game sebelum azan. Alarm 1 jam pengingat sebelum lah ya. azan. Iya benar. alarm benar, ya. benar. Alarm Kasih alarm di pengingat. jam-jam sholat gitu dikasih alarm mungkin. Mas Alvin saya pernah baca-baca juga lagi teli juga ya bareng sama Mas Gading. Iya benar, benar, Nah, benar. Kadang sekelas kah? Iya sekelas. Oh, Kita sekelas. berdua sekelas. Iya, kita Oh, sekelas. 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 Tapi hobinya beda gitu ya? Iya, Beda. Beda ya? Karena Gen Z kan kita harus menyebar, jangan Iya. bersama Oh terus. gitu. Ya kalau main kadang bareng lah, ya Mabar ya? mabar Iya. ML kita biar refreshing. Kalau udah masing-masing udah pusing tugas kita bareng. Oh gitu. Gimana caranya biar balance gitu loh, hobi, ibadah sama kuliah gitu? Menurut Mas Alvin gimana? Ya, kalau saya sih kan gampang ya, soalnya kan kalau misalnya saya cuma main game kalau emang lagi pengen gitu, jadi saya masih bisa ngebagi tugas sama ibadah tuh enak gitu, nggak susah lah. Saudara. Ada nggak target kedepannya? Jadi misal nih, jadi streamer gede kayak Reza Arab gitu, ada nggak? Ada sih ada. Ada. Oke, mungkin cukup sekian ya podcast. Tiba-tiba. Ya, tiba-tiba podcast Podcast, hari ini. Ya, terima kasih Mas Iya, Alvin. terima kasih juga, Kehadirannya. Makasih Mas Oke, Gading. sama-sama. Terima kasih. Udah, teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi kali ini saya kedatangan dua teman saya dan cukup spesial ya teman-teman di sini. Mungkin bisa memperkenalkan diri dan hobinya itu apa tuh? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dava Akila Hanif. Di sini mungkin aku nggak tahu ini bisa disebut hobi apa enggak, tapi belakangan ini tuh aku lagi belajar tentang trading. Oke, kalau Mas Regar, perkenalan dulu. Perkenalan, nama saya Reka Trisakti. Oke. Hobi saya COD Icon. Kira-kira udah berapa tahun melakukan hobi tersebut? Oke, dari aku sendiri untuk aku belajar trading udah sekitar 2 tahun yang lalu. Berarti itu dari zaman SMA, di mana pas itu emang aku lagi mikir otak buat istilahnya kayak nambah uang saku lah. Jadi mungkin pas itu aku nemu istilah trading gitu. Kalau Mas Regar, Kalau saya dari Februari kemarin lah. Februari kemarin. Nah. Belum ada 1 tahun berarti ya? Belum. Belum ada. Oke, jadi di sini saya akan tanya-tanya dulu nih mengenai trading kepada Mas Oke. Dava. Mungkin bisa dijelasin apa itu trading dan menurut kepercayaan Mas Dava tuh hukumnya gimana? Jadi trading itu mungkin kalau mau dijelasin secara singkat ya, trading itu adalah aktivitas jual beli aset di mana kita tuh tentu saja akan nyari keuntungan. Oke. Dan bedanya sama investasi itu, trading itu lebih aktif dan jangka waktunya tuh lebih pendek daripada investasi. Oke. Dan dari sisi hukum ya tadi ya, dari sisi hukum sendiri trading itu dasarnya emang boleh dan selama itu caranya benar. Jadi
kita tuh trading itu nggak murni secara spekulasi, jadi nggak kayak kira-kira dan cuma coba-coba gitu. Jadi Oke. aku sendiri masuk dunia trading itu dengan pakai analisis seperti manajemen resiko, dan niatnya itu emang mau ke usaha dan bukan menjurus ke perjudian. Oke, jadi kita itu perlu menganalisis ya, Ya, nggak boleh benar, kayaknya Mas. gitu. Ya, jadi kita nggak boleh kayak istilah kayak cuman wah ini langsung ke sini langsung ambil, nggak boleh gitu. Oke. Oke. Mas Dava sendiri nih, untuk pendapatan dan juga Oke. kerugian terbesar yang pernah Mas Dava alami itu berapa tuh? Oh, selama 2 tahun ini ya, pas itu aku pernah dari modal 5 juta, pas itu aku dapat profit kisaran kurang lebih sekitar 8%, berarti pas itu aku untung sekitar 400.000 sekian lah dari modal itu. Oke. Dan untuk kerugian ada. Oke, untuk kerugian sendiri tadi biasanya tuh kalau rugi itu aku rata-rata dapat kerugian di sekitar harga 200 sampai 300.000 mungkin. Oke, jadi ada mitigasi resikonya gitu. Ya, kita, sekitar 200 ke 300 Ya, gitu. minimal. Oke. Kebetulan saya juga suka trading Mas Dava, Oke, dan cool. saya juga pernah mengalami loss ya. Dan Mas Dava sendiri gimana cara Mas Dava melatih mental saat harus melakukan cut loss dalam jumlah besar? Terus apakah ada strategi khusus untuk menghandle situasi tersebut? Kalau bicara masalah cut loss sendiri ya, jujur cut loss itu emang selalu berat saja ya buat trader juga yang mau itu trader baru atau trader lama. Tapi dari awal itu emang aku udah kayak nanemin mindset sendiri, di mana strateginya itu secara disiplin aku tuh akan istilahnya punya batasan lah untuk cut loss sendiri. Jadi nggak semena-mena kayak udah down banget aku akan terus skip, itu nggak akan. Jadi Oke. aku akan punya angka minimal tadi kayak tadi Oke, tuh, ya, tadi benar. angka kerugian Mitigasi itu. resiko Iya, ya. mitigasi resiko benar Oke, banget. pertanyaan terakhir nih. Oke. Seberapa besar peran skill analisis dalam profit Mas Dava? Dan seberapa besar juga peran keberuntungan atau luck pasar dalam kesuksesan trading Mas Dava? Oke, untuk skill dan luck sendiri itu hal yang berbeda ya di dalam trading. Menurut aku trading itu adalah kombinasi antara skill dan luck sendiri. Keberuntungan itu pasti ada, terutama di market yang memang lagi kayak nggak bisa diprediksi. Dan tapi keberuntungan itu kayak cuma muncul dalam waktu saat doang. Jadi emang kita tuh kalau mau bertahan emang kita butuh bener-bener skill untuk menganalisis market sendiri gitu loh. Jadi kita tuh ya kayak tadi aku bilang ada manajemen resiko dan juga analisis sendiri. Itu bisa dibilang dalam skill itu yang paling berperan lah dibandingkan dengan luck sendiri. Oke, mungkin kita bisa geser dulu ya ke Mas Oke. Regard ya. Oke, jadi kan banyak yang kita tahu atau setahu saya ya, banyak orang tuh ragu beli iPhone bekas karena takut dapat yang bypass. Nah, gimana cara kamu atau Mas Regard membedakan mana barang yang bypass dan mana yang enggak gitu? Oke, saya akan menjawab. Sepengalaman saya setelah meneliti banyak iPhone, ternyata kita setelah mengecek seluruh bagian, kita langkah akhirnya emang harus mereset HP itu. Jika reset HP-nya itu ternyata langsung balik maning ke menu, tidak langsung ke pengaturan seperti umumnya HP, itu merupakan bypass atau jadi seperti- harus di reset dulu ya? ya. Oke, untuk menemukan. Oke Mas Regard, barang COD iPhone ini kan mengalami depresiasi ya. Apa strategi Mas Regard agar stok barang yang Mas Regard punya itu nggak jadi stok mati waktu seri terbarunya iPhone itu keluar? Biasanya saya bilang kepada customer dulu, Oke. kalau misal si customer jualnya harga tinggi, saya bisa jelaskan bahwa ada seri yang akan keluar sehingga ini pasti barangnya akan turun, dan juga saya mesti ngambil untungnya dikit. Jadi Oke. otomatis si customer harus jual harga rendah. Oke. Oke, dan seperti yang kita tahu ya, COD itu kan capek banget ya. Harus ketemu banyak orang di tempat umum. Pernah nggak Mas Regard ini ngerasa usaha atau effortnya itu nggak sepadan dengan profitnya? Terus gimana kamu nentuin worth it atau enggaknya sebuah transaksi? Biasanya kalau mengenai profit itu, misalnya kita sudah dilihat harga di WhatsApp ya, terus juga kalau misal si customernya minta nego, biasanya itu nego perkara bensin. Oh, bensin, oke, oke. bensin ya. Nah, Biasanya jadi- berapa tuh negonya kalau Biasanya bensin? paling banyak 100. Oh, lumayan juga ya. Jadi tergantung, kalau si customernya mintanya COD, jadi misal harga 4 juta terus customernya minta COD,
nggak ada nego, soalnya kan sama-sama mengurang bensinnya. Kalau si customer-nya mau ke rumah saya, jadi saya harus mengurangi harga buat Oke. bensinnya. Dan menurut Mas Regar sendiri itu apakah profit yang didapat tuh sepadan dengan effort yang Mas Regar keluarin? Kalau itu tergantung barang yang saya jual juga sih. Kalau saya angkutnya harga rendah terus saya jualnya harga tinggi, profit. Sepadan. Sepadan. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita sharing atau bicarakan. Mungkin ya sekian, terima kasih. Selamat tinggal teman-teman. Dadah.